Selama konferensi pers, polisi ini juga mengatakan luka besar ditemukan di paha Tang Monida di sebelah kanannya itu. Welcome. Hey guys, welcome back to Gallery Excel. So di video kali ini gue bakal ngebahas mengenai part 3 ya dari kasus kematian Tang Monida. Dan di video sebelumnya gue udah ngejelasin cukup rinci, kalian bisa tonton dulu di part 2 nya dan ada part 1 nya. Karena di video kali ini gue bakalan menjelaskan mengenai penemuan GPS dan juga lokasi tempat mereka melalui gitu ya, atau melintas di Sungai Chao Phraya itu tergolong sedikit janggal. Oke, but sebelumnya buat kalian yang baru datang di channel ini, gue mau ngucapin halo dan jangan lupa buat bantu subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. So langsung aja kita bahas kasus kematian Tang Monida part 3. Saatnya tegakkan sandal kursi, melipat meja, dan mengencangkan sabuk pengaman karena sebentar lagi we will dive through the mind. Oke guys, jadi GPS kapal yang dipakai Tang Monida waktu itu ada sesuatu yang dinilai menjanggal. Yaps, yaitu adalah rute wilayah yang dilalui dengan speedboatnya waktu itu dinilai aneh. Kalau kalian perhatiin alibi awal gitu ya, awal kasus ini gitu. Nah itu kan di video part 1 gue udah jelasin kalau misalnya mereka itu mau chill-chill santai gitu ya di kapal di Sungai Chao Phraya sambil menikmati sunset. Nah, bentuk atap yang ditemuin di foto ini itu tuh dinilai cukup mirip dari netizen gitu ya, yang mulai melakukan research dan tugas-tugasnya gitu ya di dunia per sosial media dan juga dunia internet ini. Dan akhirnya ditemukan gitu ya gambar dan video Tang Mo yang beredar sebelum akhirnya ditemukan meninggal. Jadi mereka ngecek gitu ya kesamaan lokasi yang ada di sekitar Chao Phraya itu. Karena Sungai Chao Phraya ini membelah dan berbatasan langsung dengan banyak provinsi yang ada di Thailand, Bangkok. Jadi banyak banget masyarakat ini menemukan banyak kemiripan bangunan yang dilewati Tang Monida yang ternyata itu adalah lokasi rekonstruksi, jadi kayak kawasan industri gitu ya. Jadi bukan untuk rute yang biasanya turis-turis itu lakukan untuk menikmati indahnya Sungai Chao Phraya sambil menikmati sunset di atas kapal. Nah, karena hal ini akhirnya timbul banyak banget gitu ya konspirasi dan juga teori-teori gini ya, sampai tamu VIP yang meminta Tang Monida ini untuk menemani tamu VIP-nya untuk melihat proyek yang sedang dikerjakan di sana. Kemudian 2 hari sebelumnya itu dilakukan konferensi pers gitu, dan Sen ini dipanggil ke kantor polisi di Nonthaburi untuk diperiksa selama 1 jam. Nah, di sini kejanggalan datang dari Sen yang mau diinterview di depan speedboat. Jadi tiba-tiba Sen ini lebih terbuka gitu ya dengan media massa, padahal yang kita tahu dulu dia tuh kayak celingap-celingop gitu ya, selalu bersembunyi di media massa. Maksudnya di belakang media massa. Nah, sekarang dia ini lucunya malah nguber-nguberin si media massa gitu ya, kayak media massa mana lo, sini maju gitu ya, ditantangin gitu sekarang. Kemudian media ini menanyakan dong ke Sen terkait apa yang diperiksa tadi, dan akhirnya Sen ini menjawab hanya menegaskan pertanyaan dia sebelumnya ke pihak kepolisian. Pas disinggung masalah konferensi pers, Sen ini justru kayak merasa lega dan menantikan banget gitu ya konferensi pers, seakan-akan dia itu sudah tahu gitu ya bahwa konferensi pers ini akan menguntungkan dia dengan cara meringankan beban hukumannya, dan bukanlah hal yang mencekam buat dia. Dan dia juga menyebutkan akan menuntut balik gitu ya 3 orang yang tidak disebutkan namanya itu. Barulah di tanggal 26 Aprilnya polisi ini mengungkapkan akan menggelar konferensi pers guna mengumumkan penutupan kasus kematian Tang Monida. Jadi waktu itu udah disiapin gitu ya barang-barang buktinya, mulai dari berkas-berkasnya, juga CCTV, dokumen, sampai berita acara pemeriksaan atau BAP polisi. Pengumuman penutupan kasus kematian Tang Monida ini menggunakan ruang pertemuan Amorn Wiwat di lantai 2 Gedung Serbaguna. Dalam konferensi pers kasus kematian Tang Monida ini akan dipimpin langsung oleh Letjen Pol Jirapat, Panglima Kepolisian Daerah 1 Provinsi. Dalam konferensi pers itu tidak disebutkan secara pasti apakah kematian Tang Monida ini disebabkan oleh kecelakaan ataupun pembunuhan. Dilansir dari Bangkok Post, di sana cuma menyimpulkan kasus kematian Tang Monida ini karena kecerobohan seseorang di atas kapal.
namun tidak mengindikasikan tersangka yang mana nih yang salah. Selain itu, dalam konferensi pers ini hadir sebanyak 124 orang saksi gitu ya dalam kasus kematian Tamonida ini, terdiri dari saksi ahli dan saksi yang berhubungan langsung sama kasus kematian Tamonida. Jadi dari konferensi pers itu katanya ada satu orang, Pim Tamtiras atau dikenal dengan M. Dia ini dituduh karena menyembunyikan barang bukti dalam kasus pidana dan mengarahkan orang lain untuk membuat pernyataan-pernyataan palsu. Selama konferensi pers, polisi ini juga mengatakan luka besar ditemukan di paha Tamonida. Di sebelah kanannya itu adalah karena baling-baling kapal. Di sana polisi menunjukkan foto-foto luka dengan jahitan di kaki wanita anonim yang disebabkan oleh bilah baling-baling perahu, yang dinilai luka sayatannya itu mirip. Jadi di sini polisi coba membandingkan gitu ya, sayatan yang ada di pahanya Tamo itu, lukanya itu tuh sama nih sama foto yang mau coba dibandingin, yaitu karena bilah baling-baling kapal atau perahu. Akhirnya pada 28 April digelarlah briefing untuk menjelaskan gitu ya bahwa mereka ini tidak bisa menggunakan foto asli tubuh korban. Foto di tabloid majalah itu hanyalah bentuk visualisasi agar masyarakat itu paham titik-titik luka korban. Setelah dikritisi sama masyarakat sekitar di Thailand, katanya ini mah foto dari Google gitu ya. Terus pihak kepolisian di sana akhirnya klarifikasi gitu ya kalau misalnya itu tuh hanya visualisasi dan nanti akan dicarikan kasus sejenis. Tapi sampai sekarang masih belum ada gitu ya klarifikasi mengenai hal itu. Tapi sampai sekarang masih belum ada gitu ya ditunjukin ataupun klarifikasi mengenai foto dengan kasus yang sejenis. Malah Mr. Genius ini menemukan barang bukti sendiri yang menunjukkan korban yang luka akibat goresan baling-baling perahu itu tidak sama dengan yang ada di pahanya Tamonida. Kalau kata Dr. Pontrip, panjang sayatan di pahanya Tamonida ini bisa mencapai 30 cm. Yang mana ini lebih besar kemungkinannya dari ulah manusia. Dan Dr. Pontrip ini juga pernah meminta untuk dijelaskan alat apa yang bisa menggoreskan paha manusia sampai 30 cm dengan sayatan yang lurus. Kalau sayatan lurus itu tuh udah kayak gak mungkin gak sih baling-baling kapal kayak gini, so it doesn't make sense. Next, terkait kasus kematian Tamonida ini, Getik itu sudah memberikan tuntutan untuk pengacara T sudah melakukan banyak fitnah gitu ya dan juga pencemaran nama baik. Dan pengacara Kunte pada saat yang sama gitu langsung melapor balik gitu ya. Jadi dalam akunnya Pak Kunte itu beliau meminta bukti nih, dia memfitnah yang kayak gimana, kemudian meminta foto-foto orang yang ada di speedboat, terus juga bukti finansial yang ada di speedboat. Lalu Pak Kunte ini juga meminta semua bukti dan data yang sudah diserahkan dan masih banyak lainnya. Jadi Pak Kunte ini meminta semua data itu ya untuk diperiksa dan diselidiki gitu ya. Karena tadi Getik bikin laporan kalau misalnya pengacara Kunte ini telah memfitnah dia. Kemudian pada tanggal 5 Mei-nya, Mr. Acharya atau dikenal dengan Mr. Genius ini melapor ke polisi untuk menyelidiki kasus kematian Tamonida dan siap membuka bukti penting pada 9 Mei mendatang. Menurut Mr. Genius, ini ada beberapa informasi palsu yang disajikan oleh polisi. Tapi ini dia menduga yaitu seperti kecepatan GPS, gambar para tersangka di atas speedboat, dan gambar luka berbentuk S milik seorang wanita asing dalam konferensi pers. Kemudian rumah sakit polisi ini juga diduga melakukan sesuatu dengan mengedit hasil otopsi dari 11 luka menjadi 22 luka dan menyimpulkannya menjadi 26 luka. Jadi menurut Mr. Genius, CCTV yang udah beredar ataupun yang menjadi bukti lainnya itu beberapa merupakan hasil rekayasa gitu ya. Nggak semua, tapi mostly. Jadi banyak CCTV yang kayak palsu dan barang bukti lainnya. Mr. Genius ini juga mengaku akan melaporkan dugaan persoalan akibat tindakan indisipliner dari oknum polisi ke Komisaris Polisi Nasional di Thailand. Seperti tidak dilakukan pemeriksaan narkoba di rambut beberapa tersangka, masalah luka Tamonida, dan kejanggalan-kejanggalan lainnya. Karena hasil otopsi 1 dan otopsi 2 itu sama-sama memperlihatkan adanya pasir gitu ya di paru-paru korban. Ada 3 bukti kalau misalnya Tamonida ini sudah diseret gitu ya ke daratan dan dipukuli di daerah daratan gitu. Sekali lagi ini menurut keterangan Mr. Genius. Yang pertama itu adalah mayat Tamonida ini diketahui masih memegang erat gitu ya, masih menggenggam dengan erat kepalan pasir di tangannya. Kalau menggenggam pasir di air gitu ya, itu kan secara otomatis bakalan hilang gitu ya, karena
akan terkikis oleh air yang jumlah volumenya itu lebih banyak gitu kalau di sungai. Dan mengingat di sungai itu juga pasti ada arusnya gitu ya, walaupun kecil mungkin. Dan bukti yang kedua itu adalah ada bekuan darah yang menempel. Jadi kalau kalian perhatiin luka sayatan di Tangmonida di bagian pahanya itu kan sebenarnya gambarnya kan sebenarnya udah tersebar di media sosial. Kalau misalnya itu posisinya dia lagi di air gitu ya dan emang terkena baling-baling kapal, harusnya tidak ditemukan bekuan darah yang menempel di sekitar tubuhnya. Kenapa gitu? Oke, ini gue coba jelasin ya di sini. Jadi pas gue baca artikel sains gitu, di sini tuh jelasin kalau misalnya air itu merupakan pelarut yang baik. Jadi aliran air yang cepat dapat menghilangkan faktor pembekuan sebelum gumpalan yang stabil itu dapat terbentuk pada potongan eksternal, karena di sungai kan juga ada arus gitu ya pastinya. Jadi seharusnya proses pembentukan darah itu akan hilang gitu ya karena aliran air itu. Oke, next ke bukti yang ketiga yaitu ditemukannya noda darah. Dimana kain putih yang ditemukan itu ada noda darahnya. Kalau misalnya lukanya di air gitu ya, itu kan pasti akan terbawa oleh arus air sungai gitu kan. Jadi harusnya nggak mengotori baju ataupun sampai meninggalkan bercak darah. Gue yakin kalian kebayang gitu ya kalau misalnya luka di dalam air tuh kayak gimana. Pasti tuh kayak darahnya tuh bakalan pergi jauh gitu loh dari sayatan yang ada di luka seseorang gitu biasanya. Soalnya dulu gue pernah coba gitu waktu tangan gue luka pas dimasukin ke air itu darahnya malah kayak pergi-pergi gitu. Oke, nah menurut gua penemuan bukti ini tuh patut diselidiki lebih lanjut karena udah cukup banyak bukti yang menjurus ke adanya kekerasan dan juga pembunuhan. Selanjutnya, Dr. Porntip ini yang merupakan Dewan Pengawasan dalam otopsi kedua jasad Tangmonida ini mengaku kalau diteror oleh seseorang lewat pembicaraan telepon. Dr. Porntip ini disuruh untuk lebih berhati-hati sebab seorang perwira polisi senior sangat tidak senang dengan Dr. Porntip. Apalagi Dr. Porntip ini terlibat langsung gitu ya dalam kasus kematian Tangmonida. Tapi hal ini tidak dihiraukan oleh Dr. Porntip karena tugasnya ini sungguh mulia gitu ya, yaitu untuk menemukan kebenaran dari kasus kematian Tangmonida ini. Ibu Panida waktu pertengahan bulan Mei tiba-tiba nge-switch nih pertanyaannya yang sebelumnya mengira ini kasus kecelakaan menjadi atau menduga adanya kasus pembunuhan di dalam kasus putrinya ini. Nah, publik ini malah mengira gitu ya hal ini mungkin terjadi karena aksi kekesalan Ibu Panida karena duit 30 juta bahtnya atau sekitar 16 miliarnya itu tuh masih belum ditransfer gitu ya sama Por dan juga Robert. Kemudian di tanggal 25 Mei-nya Mr. Genius dan Getik ini ditemukan via telepon dalam suatu program untuk membahas kasus kematian Tangmonida. Dan dari nada bicaranya ini, si Getik itu seperti tersulut emosi gitu ya. Bahkan ada teori yang beredar kalau misalnya Getik ini cemburu sama Tangmonida, dan ada teori yang mengungkapkan mereka ini sedang berantem. Sebenarnya cukup banyak gitu ya video CCTV yang beredar, termasuk banyak juga nih hasil yang rekayasa, dan ada beberapa CCTV yang sampai sekarang itu gak dipublish ke media karena satu dan lain hal. Kemudian Dr. Porntip ini juga terlihat sudah gak terlalu meng-up kasus kematian Tangmonida ini, seperti 93 mg yang ditemukan di mata Tangmonida itu sebenarnya nggak boleh disampaikan secara langsung gitu ya, jadi harus disetujuin dulu sama pihak keluarganya. Kemudian Mr. Santara ini juga mulai sudah tidak terlihat, dan publik menduga adanya permainan orang penting yang ada di Thailand hingga mereka akhirnya tutup mulut. Dan setelah gue mencoba mencari tahu lebih dalam gitu ya, sepertinya kasus Tangmonida ini makin kesini makin kesana gitu ya. Jadi kayak sifatnya udah mulai mengkerucut. Maksudnya mengkerucut di sini bukannya semakin menemukan titik terangnya lagi gitu ya, jadi semakin tertutup nih. Jadi banyak kasus-kasus sidang yang dilakukan secara tertutup dan tidak di-up ke media massa. Oke, mungkin sekian dulu buat video kali ini. Di part selanjutnya gue bakal ngejelasin mengenai hasil akhir dari kasus kematian Tangmonida yang dirilis di media massa berita elektronik di Thailand yang resmi ada The Thai. Dan waktu ngikutin kasusnya Tangmonida ini makin kesini semakin kecil gitu ya harapannya kalau misalnya kasus kematian Tangmonida ini diputuskan sebagai kasus pembunuhan. Sepertinya tidak disimpulkan sebagai kasus pembunuhan dari kasus kematian Tangmonida ini, malah kasus kecerobohan gitu ya. Nanti gue bakalan bikin video buat ngebahas itu, so stay tune dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini. Dan see you in the next video, dadah!